asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, atas kehendak Allah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran PAI dengan materi akhlak berbusana muslimah. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sama-sama dulu ya. Baik, untuk hari ini Ibu akan pandu doanya ya, kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi. Allahumma aghnina bil ilmi. Wa zayyinna bil hilmi. Wa zayyinna bil hilmi. Wa akrimna bit taqwa. Wa akrimna bit taqwa. Wa jammilna bil afiyah. Wa jammilna bil afiyah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum melanjutkan pelajaran, Ibu absen dulu ya. Kelihatannya lengkap, tapi ada anak laki-laki yang tidak masuk ya. Aib kemana Aib? Masih sakit? Masih sakit ya. Septian juga masih sakit? Baik. Aida Priska? Hadir. Ada. Alhamdulillah Aida Priska masuk. Arifin? Hadir. Fitri? Baik. Alhamdulillah hari ini kelihatannya lengkap ya, dan kalian juga terlihat rapi dan ceria. Untuk pagi bersemangat lagi, Ibu akan memandu ya. Kalau kata Ibu tepuk tangan satu kali berarti tepuk satu kali. Kalau kata Ibu tepuk tangan dua kali berarti tepuk tangannya dua kali. Kalau kata Ibu tepuk tangannya tiga kali berarti tepuk tangan tiga kali. Satu, dua, tiga ya. Tapi kalau kata Ibu tepuk saja berarti tidak tepuk tangan. Kalau tepuk saja. Kalau Ibu cuma bilang tepuk satu kali berarti tidak tepuk tangan ya. Tapi kalau kata Ibu bilang tepuk tangan satu kali ya, paham? Kita coba tepuk tangan satu kali, tepuk tangan dua kali, tepuk tangan tiga kali. Oke, berarti kalau Ibu tidak menyebut tangan, tidak menyebut kata tangan, artinya kalian tidak tepuk. Kita coba baca. Tepuk tangan dua kali, tepuk satu kali. Wah, berarti ada yang belum konsentrasi. Ya, kita coba lagi. Tepuk tangan tiga kali, tepuk dua kali. Masih juga ada yang belum konsentrasi. Oke, dilanjutkan lagi. Tepuk tangan dua kali, tepuk tiga kali. Masih belum konsentrasi. Coba lagi. Tepuk tangan dua kali, tepuk tiga kali. Nah, berarti semuanya sudah fokus dan sudah siap untuk belajar. Lebih bersemangat lagi belajarnya ya. Baik, anak-anakku sekalian, coba Ibu mau tanya. Di pertemuan kita minggu yang lalu, kira-kira materinya apa ya? Makna berbusana muslim. Makna berbusana Muslim. Apa itu berbusana muslim? Ya, busana yang sesuai dengan syariat Islam ya. Jadi kalau ditanya apa itu busana muslim, jawabannya busana yang sesuai dengan aturan syariat Islam ya. Dan semua umat
Ibu harapkan kalian tetap bersemangat mempelajari materi tentang berbusana muslim ya. Karena apa? Karena berbusana muslim itu merupakan kewajiban kita selaku umat Islam ya. Selaku umat Islam kita berkewajiban menjaga aurat kita dengan menutupnya sesuai dengan aturan dan ketentuan syariat Islam ya. Dan kalian, Ibu harapkan tetap bersemangat mempelajari ilmu-ilmu agama termasuk materi tentang berbusana muslim begitu ya. Paham? Paham. Kenapa kok harus mempelajari berbusana muslim? Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama supaya kita terbiasa berbusana sesuai dengan ketentuan syariat ajaran Islam ya. Yang kedua, kita istiqomah dalam berbusana muslimah ya. Jangan kalau ke sekolah saja berbusana muslimah, pulang sekolah dibuka lagi, jangan ya. Karena kalian kan sudah terkena kewajibannya. Kita semua sudah wajib menutup aurat ya. Jadi tujuan yang kedua adalah supaya kita istiqomah ya dalam berbusana muslimah. Yang ketiga tujuannya apa? Supaya kita paham bagaimana aturannya dalil-dalil berbusana muslimah ya, dan tentu saja mengamalkannya, mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari begitu ya. Nah, untuk materi kali ini sudah Ibu katakan tadi di awal, yaitu adalah akhlak berbusana muslim. Akhlak berbusana muslim adalah
pakai pakaian, jangan lupa berdoa. Ya, kalau tidak hafal doa berpakaiannya, minimal kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang kedua, selalu berbusana yang bersih dan rapi. Kenapa harus bersih dan rapi? Alasannya karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Ya, jadi menggunakan pakaian yang bersih itu adalah implementasi dari keimanan kita kepada Allah. Ya, selain itu juga sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Ya, kalau baju kotor dipakai lagi, yang ada nanti kita gatal. Ya, karena penyakit kulit. Ya. Kemudian yang ketiga, harus menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Batasan aurat laki-laki itu dari pusat sampai kalau perempuan seluruh ya, dari wajah dan tangan atau yang biasa nampak. Ya. Kemudian yang keempat, tidak menyerupai pakaian pemimpin agama lain. Ya. Kemudian yang kelima, tidak terlalu ketat dan transparan, begitu ya. Ya, berpakaian tapi masih kelihatan bentuk tubuhnya. Ya, itu sama saja dengan tidak berpakaian. Ya, karena aturan berbusana muslim yang kita ketahui adalah berpakaian longgar. Ya, jangan terlalu tertutup. Kemudian yang keenam, tidak berlebihan. Kalau tadi tidak terlalu ketat, kalau sekarang berlebihan sampai angsar-angsaran, gitu ya. Jangan, ya. Nah, jadi sesuaikan saja dengan kondisi tubuh kita. Yang proporsional ya, berpakaian sesuai dengan kondisi tubuh kita. Kalau panjangnya segitu ya segitu saja. Kalau kita tingginya segini ya segini saja. Ya, jangan dilebih-lebihkan sampai harus menginjakkan bajunya ke tanah, menyapu lantai gitu, ya. Kemudian itu bagi laki-laki tidak diperkenankan memakai pakaian yang terbuat dari sutra, ya, dan lebih dan perhiasan dari emas gitu. Itu aturan akhlak dalam berbusana sesuai ajaran Islam. Tujuan berbusana sesuai syariat Islam, yang pertama menutup aurat sebagai perhiasan, yang kedua memelihara diri dari godaan setan, yang ketiga sebagai bagian dari ibadah, yang keempat sebagai identitas diri seorang muslimah, ya, yang kelima untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan kewajiban bagi umat Islam tentunya. Nah, ini dia contoh. Ya, contoh berbusana sesuai dengan syariat Islam bagi laki-laki, bisa bersarung, bisa bercelana panjang, yang penting intinya menutup aurat. Ya, ini hanya sebatas contoh. Tentu saja kalian mungkin stylenya berbeda, ya. Hanya saja yang terpenting adalah menutup auratnya. Kemudian bagi perempuan, ini salah satu contoh saja berbusana sesuai syariat Islam, ya. Tidak harus persis seperti itu juga, ya. Kalian boleh memilih model busana yang seperti apa yang kalian suka. Yang penting intinya longgar, menutup aurat, ya, dan sesuai dengan aturan berbusana. Baik, anak-anak sekalian, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ya, kalau bisa dipahami, berarti kita melangkah ke diskusi, ya. Ya, silakan dikelompokkan mejanya, 2 meja, jadi dirapatkan, gitu ya. Berkelompok. Silakan berkelompok. Mejanya dirapatkan, ya. Kursinya dikeluarkan dulu.
menyampaikan kesimpulannya? Ya, kelompok 5 silakan disampaikan hasil diskusinya. Kesimpulan dari penerapan perilaku mulia berbusana muslim, yang pertama sopan santun dan ramah tamah, yang kedua jujur dan amanah, yang ketiga gemar beribadah, yang keempat gemar menolong sesama, dan yang terakhir menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Sudah? Sudah. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ya, terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah menyampaikan kesimpulan hasil diskusinya. Barangkali dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau menyanggah atau mengajukan pertanyaan. Silakan. Bu, Silakan kelompok 3. kesimpulan dari dampak negatif tidak berbusana sesuai syariat Islam. 1. Menurunnya keimanan dan menghilangkan rasa malu. 2. Dapat menimbulkan fitnah. 3. Orang yang membuka aurat tidak dapat mencium bau surga. 4. Dapat menimbulkan hawa nafsu pada lawan jenis. 5. Dibenci Allah dan disukai setan. Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah menyampaikan kesimpulan hasil diskusinya. Barangkali ada yang mau menanggapi mungkin atau bertanya, dipersilakan. Baik, kalau begitu berarti pembelajaran kita sudah berakhir ya. Nah, untuk selanjutnya barangkali ada yang mau menyimpulkan, silakan. Kesimpulan? Ya, silakan kesimpulannya. Setiap umat Islam harus berbusana sesuai dengan ketentuan syariat Islam agar mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tujuan berbusana yaitu menutup aurat untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Menghindari diri dari godaan setan dan sebagai identitas diri. Tepuk tangan untuk Tina dan Lini. Baik. Ya, terima kasih atas semua perhatian kalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi keberkahan untuk kita semua dan kita semua bisa melaksanakan perintah Allah berbusana muslimah ya, sesuai dengan syariat Islam supaya kita mendapatkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup saja pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama ya, dan kita berdoa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.